semuanya, perkenalkan nama saya Nika Dery Rayani dengan NIM 24170413115. Nah, pada video kali ini saya akan membahas beberapa topik penting dalam mata kuliah pengantar ekonomi. Jadi, beberapa topik yang akan saya bahas meliputi apa itu multiplier effect dan koefisien multiplier effect. Bagaimana sejarah timbulnya uang, apa peran bank sentral dalam perekonomian, isu terkini terkait kebijakan moneter pasca pandemi, serta langkah-langkah untuk memaksimalkan efek multiplier melalui investasi publik. Nah, jadi tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah pengantar ekonomi. Selain itu, saya berharap video ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep penting dalam perekonomian. Nah, materi yang pertama yaitu multiplier effect atau efek pengganda adalah konsep ekonomi yang menggambarkan bagaimana peningkatan awal dalam pengeluaran seperti investasi pemerintah yang menghasilkan peningkatan yang lebih besar dalam pendapatan nasional atau PDB. Yang kedua, koefisien multiplier effect adalah angka yang menunjukkan seberapa besar peningkatan pendapatan akan terjadi akibat adanya peningkatan pengeluaran awal. Besarnya koefisien tergantung pada kecenderungan masyarakat untuk mengonsumsi atau menabung. Ketiga, sejarah timbulnya uang. Sebelum uang ditemukan, masyarakat menggunakan sistem barter, yaitu pertukaran barang atau jasa secara langsung. Namun, sistem ini memiliki kelemahan seperti kesulitan menemukan pasangan tukar yang sesuai. Untuk mengatasi kelemahan barter, muncul uang sebagai alat tukar yang lebih praktis. Dimulai dengan uang komoditas seperti emas dan perak. Kemudian, uang kertas dan kini kita memiliki uang digital. Keempat, peran bank sentral. Bank sentral adalah lembaga yang bertanggung jawab mengelola kebijakan moneter suatu negara. Di Indonesia, tugas ini dilakukan oleh Bank Indonesia atau BI. Peran bank sentral yang pertama, mengatur kebijakan moneter, menjaga kestabilan nilai mata uang dan mengontrol inflasi. Kedua, stabilitas keuangan, memastikan sistem perbankan berfungsi dengan baik dan aman. Yang ketiga, pengawasan perbankan mengawasi bank-bank umum untuk mengatasi kepatuhan terhadap regulasi. Isu terkini terkait kebijakan moneter pasca pandemi. Kebijakan moneter pasca pandemi memainkan peran penting dalam pemulihan ekonomi global, termasuk di Indonesia. Bank Indonesia atau BI telah menetapkan berbagai langkah untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Langkah-langkah tersebut meliputi penurunan suku bunga, pembelian surat berharga, intervensi di pasar uang, dan penyediaan likuiditas bagi sistem perbankan untuk mendukung penyaluran kredit. Stimulus ekonomi yang diberikan melalui kebijakan fiskal dan moneter bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan permintaan agregat. Pemerintah Indonesia misalnya telah mengalokasikan dana APBN untuk penanganan COVID-19, perlindungan sosial, dan insentif bagi dunia usaha. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi. Selanjutnya, langkah-langkah untuk memaksimalkan efek multiplier melalui investasi publik. Untuk memaksimalkan efek multiplier melalui investasi publik, beberapa langkah dapat dipertimbangkan. Yang pertama, peningkatan investasi infrastruktur. Membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang kedua, penguatan sektor UMKM. Memberikan stimulus kepada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui kredit usaha rakyat atau KUR. Dan insentif pajak dapat meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian. Yang ketiga, digitalisasi ekonomi.
Mendorong transformasi digital yang inklusif dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi, serta membuka peluang baru bagi pertumbuhan. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Jadi, kesimpulannya, efek multiplier menggambarkan bagaimana pengeluaran awal dapat meningkatkan pendapatan nasional secara signifikan, didukung oleh kebijakan moneter, investasi publik, digitalisasi, dan pengembangan sumber daya manusia yang bersama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan pasca pandemi. Demikian penjelasan saya mengenai multiplier effect, koefisien multiplier effect, sejarah timbulnya uang, serta peran bank sentral. Semoga penjelasan ini dapat membantu memahami materi ekonomi dasar. Bye.